Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu bosan dengan ayam dan daging, kamu bisa mengolah hati ayam menjadi lauk yang sangat enak. Pertama-tama, kamu panaskan air sekitar 1 liter, biarkan sampai benar-benar mendidih. Kemudian tambahkan 2 sendok makan kaldu ayam. Kita aduk rata agar kaldunya larut ke dalam air dan biarkan sampai airnya benar-benar mendidih. Kemudian langsung saya masukkan, ini ada 9 butir hati ayam yang udah saya cuci bersih ya. Saya juga gunakan amplanya. Nah, pastikan saat mencucinya benar-benar bersih, terutama yang bagian kantong ampla. Kamu juga bisa mencucinya dengan air lemon atau jeruk nipis agar aromanya itu tidak bau dan juga tidak amis. Nah, ini kita tutup rapat, kemudian kita masak dengan api besar selama 5 menit. Tutupnya jangan dibuka ya, agar nanti matangnya sempurna. Nah, ini setelah 5 menit kita merebusnya, kita buka tutupnya. Ini insya Allah hati ayam dan juga amplanya udah matang ya teman-teman. Nah, ini warnanya juga udah pucat seperti ini. Jadi pastikan kita memasaknya sampai benar-benar matang ke dalam. Nah, ini ya teman-teman hasilnya. Oke, ini kita matikan api kompornya. Itu bisa kelihatan air kaldunya banyak banget, tapi nggak kita pakai ya. Kita angkat, kita tiriskan hati amplanya. Kita akan lanjut ke proses berikutnya. Nah, untuk mengeringkan amplanya atau agar dia nanti bisa awet dan teksturnya itu jadi lebih keras dan gak mudah hancur, saya akan menggoreng hati ampla ini. Saat teman-teman memasukkan hati ampla ke dalam minyak goreng yang panas, bisa kecilkan api kompornya agar dia nanti nggak kecipratan ya. Karena tekstur hati ampla ini ketika kita goreng, dia itu akan mudah mencipratkan minyak. Jadi mau hati-hati ya teman-teman. Nah, ini kita goreng semuanya. Totalnya ada sekitar 16 hati ampla ya. Ini pada dasarnya hatinya tuh udah matang, amplanya juga. Di sini kita cuma pengen mengeringkannya dan membuat teksturnya itu tidak lembek. Jadi nanti ketika kita masak dengan bumbu dia tidak akan mudah hancur. Oke, nah ini apinya mulai boleh kita agak besarin. Kemudian tidak lupa kita tutup ya teman-teman. Nah, ini saya tutup. Kita masak beberapa menit sampai warnanya itu udah agak kecoklatan ya bagian bawahnya. Jangan sampai terlalu hitam karena nanti dia akan keras banget. Nah, jika udah seperti ini boleh kita matikan api kompornya untuk menghindari cipratan minyak. Nah, ini kita balik ya teman-teman. Hati amplanya bisa dilihat bagian bawahnya udah kecoklatan. Tapi ingat jangan sampai benar-benar kecoklatan ya, nanti teksturnya akan sangat keras dan tidak enak. Oke, ini kita goreng lagi, hidupkan lagi api kompornya. Kita gunakan api sedang dalam menggorengnya. Nah, ini udah cukup ya teman-teman. Kita buka. Nah, jika udah seperti ini udah cukup kita goreng, jadi nggak usah sampai terlalu kering karena jumlah hati amplanya juga nggak terlalu banyak. Palingan sore atau besok pagi udah habis dimakan, jadi nggak apa-apa, kita nggak usah terlalu kering. Oke, ini kita tiriskan. Sekarang kita lanjut proses pembuatan bumbu. Di sini saya menggunakan 6-7 siung bawang putih, kemudian sekitar 15 siung bawang merah. Lanjut, saya juga gunakan 3 butir kemiri. Kemudian di sini saya gunakan cabai rawit merah sebanyak kurang lebih 25 buah dan juga cabai hijau ya sekitar 30 buah. Nah, ini kita akan salin ke dalam blender. Kalau teman-teman mau diulek juga boleh. Cuman kalau mau teksturnya lebih halus kita bisa gunakan blender. Kita masukkan semuanya. Kemudian untuk pelumas untuk pelarutannya kita gunakan minyak goreng. Di sini saya menggunakan minyak kelapa. Jadi warnanya tuh bening banget ya teman-teman. Nah, kita gunakan sekitar 100 ml. Kemudian ini akan kita haluskan. Nah, ini udah halus ya teman-teman untuk bumbunya, siap untuk kita masak. Karena tadi saat memblender bumbu kita sudah menggunakan minyak, jadi untuk menumisnya kita tidak perlu lagi menambahkan minyak. Oh ya, untuk bumbu ini jika teman-teman kurang suka pedas atau nggak terlalu tahan pedas, cabai rawitnya bisa diganti dengan cabai merah keriting ya. Nah, ini kita masak, gunakan aja api kecil agar minyaknya tuh benar-benar keluar ya. Nah, bagian samping-sampingnya udah mulai mengeluarkan minyak. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan beberapa helai daun jeruk. Di sini saya menggunakan sekitar 5 helai daun jeruk ukuran besar. Semakin banyak daun jeruk yang kita gunakan maka akan semakin harum. Kemudian 2 batang serai yang udah saya geprek.
Ini kita masak lagi sampai aroma dari bumbu cabenya ini benar-benar tercium harum ya. Nah, kemudian tidak lupa di sini kita akan menambahkan penyedap rasa. Saya menggunakan kaldu jamur merang sebanyak kurang lebih 3-4 bungkus. Per bungkusnya ini ada 3 gram ya teman-teman. Jadi kalau 3 atau 4 bungkus ini sekitar 1 sendok makan. Kalau teman-teman nggak punya kaldu, bisa menggantinya dengan penyedap rasa yang ada di rumah. Misalnya Masako, Reiko, garam atau micin. Nah, untuk kaldu ini dia udah ada rasa asinnya, jadi saya nggak perlu tambahkan lagi garam. Nah, ini yang bungkus keempat, dan ini rasanya belum fix ya teman-teman, nanti kita akan sambil rasa. Kalau misalnya masih tawar, kita bisa tambahkan lagi kaldu, tapi kalau udah pas berarti udah cukup. Nah, ini kita aduk, ratakan agar semua bumbunya merata. Oke, selanjutnya di sini saya tambahkan juga gula untuk cita rasa manisnya. Di sini saya tambahkan dulu sekitar setengah sendok makan. Nanti kita akan rasa kembali, kalau rasanya masih kurang pas kita akan tambahkan lagi gulanya ya. Nah, ini udah saya rasa masih kurang, rasanya itu masih kurang pas, jadi saya tambahkan lagi gula sekitar setengah sendok. Kemudian saya tambahkan lagi ini kaldu ayam sebanyak 1 sendok makan. Nah, untuk kaldu ayamnya bisa gunakan Reiko atau Masako ya teman-teman, atau kaldu ayam asli. Nah, ini kita masak lagi. Pastikan sambal yang kita masak ini udah matang ya, dan dia itu teksturnya mulai kering. Jadi nanti sambalnya juga akan awet dan baunya tuh nggak langau ya. Nah, ini warnanya udah berubah seperti ini, sambalnya udah matang, bumbu sambalnya langsung aja saya masukkan tadi. Hati dan ampla yang udah kita goreng. Ini udah matang, hati amplanya, sambalnya juga udah matang. Jadi kita gunakan api kecil aja untuk menyatukan hati ampla dan juga sambal. Ini Masya Allah aromanya harum banget. Jadi aroma dari daun jeruknya tuh keciuman. Nah, ini kita ratakan agar semua hati amplanya terkena dengan bumbu sambalnya. Ini enak banget teman-teman. Dan bumbu ini nggak cuman kita bisa untuk masak hati ampla, kita juga bisa masak daging dengan bumbu ini, bisa masak bakso, bisa masak sosis. Jadi ini tuh bumbu cabai serbaguna ya. Nah, jika udah seperti ini, kita matikan api kompornya. Kemudian saya akan lihatkan teksturnya. Nah, seperti ini teman-teman, ini enak banget dimakan pakai nasi hangat. Nah, ya bisa dilihat. Oke, ini akan kita salin dulu ke dalam wadah. Nah, ini dia teman-teman hasil dari sambal goreng pedas gurih hati ampla. Ini enak banget dimakan pakai nasi hangat tanpa lauk lain pun, ini udah cukup banget ya teman-teman. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam dari saya Nada Rafika TV.